Bayangkan ada seorang lelaki paruh baya di sebuah kampung di pinggiran kota Bandung. Sejak muda ia dikenal sebagai orang yang sangat rajin beribadah. Dirinya aktif di masjid, bahkan sering menjadi panutan para warga. Pada suatu hari, ia menemukan sebuah wirid yang katanya wirid tersebut diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diwariskan oleh seorang ustadz yang sangat terkenal di media sosial. Ia pun kemudian mengajarkannya pada anak-anaknya, tetangganya, dan jamaah di masjid. Puluhan tahun ia membaca wirid itu setiap selesai sholat. Namun, menjelang akhir hayatnya, seorang muridnya yang baru pulang dari pesantren mengatakan, "Pak, wirid itu sebetulnya tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Wirid itu tidak ada di dalam hadis yang sahih." Mendengar itu, wajah lelaki itu pucat, bibirnya bergetar, ia terdiam lama dan dalam hati bertanya, apakah selama ini aku telah berdusta atas nama Rasulullah? Pertanyaannya, jika itu terjadi pada diri kita, apakah kita sudah siap menanggung resikonya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di zaman sekarang ini arus informasi begitu deras. Setiap hari di media sosial kita disuguhi video, gambar, ataupun teks yang berisikan doa, amalan, atau wirid yang diklaim diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak jarang amalan itu diberi label 100% pasti manjur, diamalkan oleh Nabi atau warisan ulama besar. Bahkan ada yang mengatakan, kalau kamu tidak mengamalkan amalan ini, berarti kamu menyia-nyiakan sunnah Nabi. Padahal, tidak semua amalan yang viral itu benar-benar berasal dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalahnya, banyak dari kita, termasuk yang sudah lanjut usia, bahkan yang sudah berpengalaman dalam ibadah, tidak memeriksa dulu sumbernya. Kita terlanjur percaya karena sang penyampai terlihat alim atau karena kalimatnya menyentuh hati. Lalu apa jadinya kalau amalan itu ternyata palsu? Bagaimana kalau tanpa sadar kita telah berdusta atas nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan seperti apa beratnya ancaman bagi yang melakukannya, walaupun dilandasi dengan niat baik. Namun sebelum kita lanjutkan,
silahkan like, subscribe, dan tuliskan doa serta hajat Anda di kolom komentar. Siapa tahu ada saudara kita yang membaca dan ikut mengaminkan. Pastikan juga tonton video ini sampai akhir agar tidak gagal paham dan bisa menyampaikan ini kepada orang lain dengan benar. Sahabat yang beriman, bukannya saya yang mengada-ada. Peringatan ini sungguh-sungguh datang langsung dari Rasulullah SAW. Hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau berkata, "Qala an-nabiyyu la taktibu alayya fa innahu man kazaba alayya falyaliji an-nar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian berdusta atas namaku, karena sesungguhnya siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah ia menempati tempatnya di neraka." Hadis riwayat Bukhari, ada di dalam kitab ilmu bab nomor 38. Begitu pula dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka. Ini juga ada di dalam hadis riwayat Bukhari di dalam kitab ilmu bab nomor 38. Perhatikan, ancaman ini sangatlah tegas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan dosa besar, tapi langsung mengatakan neraka. Sahabat yang beriman, sekarang berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak selalu berarti kita sengaja memalsukan sebuah hadis. Bisa jadi kita hanya melakukan share atau membuat konten tanpa memeriksa kebenarannya. Namun, jika itu menyangkut ucapan atau amalan yang diklaim dari Nabi Muhammad SAW, itu resikonya sama. Bayangkan, satu postingan di media sosial bisa dilihat ratusan ribu orang dalam waktu singkat. Kalau isinya keliru, berarti kita telah menjadi perantara kebohongan yang menyebar luas. Dan dosa itu akan terus mengalir meski kita sudah meninggal. Tidak semua amalan baru itu salah. Memang ada amalan sunnah yang sahih dari Nabi Muhammad SAW. Ada pula amalan mubah yang dibolehkan selama tidak mengklaim bahwa itu amalan dari Nabi Muhammad. Tapi kalau sebuah doa atau wirid dikatakan ini dari Rasulullah, padahal tidak ada dalil sahihnya, itulah yang masuk dalam kategori dusta atas nama Nabi. Lantas bagaimana sikap kita untuk menyikapi hal yang seperti ini? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, periksa sumbernya sebelum mengamalkan ataupun menyebarkan. Yang kedua, selalu merujuk kepada Al-Quran, hadis sahih, dan penjelasan ulama yang terpercaya. Yang ketiga, kalau ragu lebih baik diam daripada salah. Rasulullah SAW bersabda, "Tinggalkan yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu." Hadis riwayat Tirmizi nomor 2518, dan hadis ini memiliki derajat hasan sahih. Oleh karena itulah, bagi yang membuat konten dakwah, beban ini menjadi lebih besar. Karena setiap kata, setiap gambar, dan setiap amalan yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawabannya. Jangan hanya mengejar views ataupun viral, tapi abai terhadap kebenaran sumbernya.
Sahabatku, satu ucapan dari kita bisa menjadi sebab masuknya orang ke surga atau ke neraka. Jangan sampai niat baik kita justru menyeret kita pada azab Allah. Dan jika pembahasan ini bermanfaat, sampaikanlah kepada orang lain, karena bisa jadi dari tanganmu Allah akan selamatkan banyak orang dari dosa berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang amanah dalam menjaga sunnah nabinya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.